Maaf ya, tadi sempat terputus. Jadi sekarang kita mulai belajar lagi. Bentar ya. Oke. Kita mulai belajar pantun. Anak-anak lihat PPT yang di-share Usyara? Bentar. Ya, lihat ya. Oke, kita akan belajar tentang pantun. Mari berpantun. Apa sih itu arti pantun? Kemudian apa saja apa sih arti dari pantun? Apa saja ciri-ciri pantun? Dan apa saja jenis-jenis pantun? Nah, pantun itu adalah suatu karya sastra, kayak sastra lama, tapi bentuknya itu puisi. Nah, pantun itu mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan membuat pantun. Kemudian ada ciri-ciri dari pantun. Nah, pantun itu bersaja A, B. Oke, anak-anak ingat. Pantun itu bersaja A, B, A, B. Ini enggak perlu ditulis ya, Mbak. Enggak apa-apa. Kemudian satu bait dari pantun itu terdiri dari 4 baris. Jadi satu bait pantun ada 4 baris kalimat. Terus tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya. Nah, kemudian pantun memiliki 2 bagian, yaitu yang di atas barisan 1 sama 2 itu namanya sampiran. Barisan 1 sama 2 namanya sampiran. Barisan ketiga sama keempat itu namanya isi. Jadi barisan 1 sama 2 namanya sampiran. Barisan 3 sama 4 itu namanya isi. Ya. Nah, jenis-jenis pantun itu ada banyak. Yang pertama itu ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak itu yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan arti sukacita maupun duka. Kemudian ada pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun yang berisi hal-hal lucu. Jadi pantun jenaka itu yang bikin orang ketawa. Tuh. Terus ada pantun nasihat. Ini isinya nasihat dengan tujuan mendidik atau memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya ada pantun teka-teki. Jadi pantun ini berisikan teka-teki dan juga pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab. Pantun teka-teki ini itu kayak pantun yang ada di Upin Ipin. Kalian pernah dengar nggak? Pernah. Yang panjang tapi nggak apa itu loh, terus jawabannya umur. Nah, itu namanya pantun teka-teki. Kemudian ada pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, ini ada contoh pantun nih. Ini adalah contoh pantun anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini namanya pantun anak-anak.
Kemudian ada contoh pantun nasihat. Ini Uzara mau anak-anak yang baca. Uzara tunjuk ya. Uzara tunjuk yang baca. Mas Haidar. Mas Haidar, bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya, halo. Ya, bisa baca pantunnya? Pantun nasihat. Untuk pantun nasihat. Halo? Ya. Punya sawah agar masa depan. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bisa ulangi ya. Ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Nah, di sini nasihatnya yaitu kita harus belajar agar masa depan kita nanti bagus. Jadi seorang yang belajar berdoa, jangan lupa. Nah, itu insya Allah nanti masa depannya sudah diatur oleh Allah dengan baik karena sudah berusaha. Itu ya. Terus kita lanjut lagi. Ini ya tadi yang 2 baris pertama, ayahku seorang petani dan punya sawah, punya ladang. Itu namanya sampiran. Kemudian yang isinya, mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Nah, isinya itu suatu nasihat. Ini juga ada lagi ini. Ini contoh pantun nasihat yang termasuk ibadah. Jadi, buah delima buah kelapa, petik 1 dapat 3. Nah, itu sampirannya. Isinya 5 waktu jangan lupa, itulah kunci masuk surga. Nah, itu dihitung itu per kalimat itu 8 sampai 12 suku kata. Misalnya buah delima, buah kelapa. Nah, buah delima, buah kelapa, dia di situ ada 10 suku kata. Ya. Ini ada contoh pantun teka-teki. Ini saudara mau siapa ya yang baca lagi? Mas Vito Adijaya ada enggak tadi? Mas Vito Adijaya. Halo Mas Vito Adijaya. Aku tahu jawabannya. Bisa membaca ya, bisa dibaca dulu pantunnya. Terburu-buru ke kamar mandi, ternyata lupa membawa sabun. Coba tebak apakah ini lalu naik itu pernah turun. Hujan. Apa itu? Ada yang tahu apa itu? Awal laksana ini namanya siapa ini? Awan. Apakah benar Awan? Awal laksana ini siapa Awal laksana? Mas Rizky. Oh, Mas Rizky. Wah, ternyata Awan. Masa Awan? Bener enggak Awan?
Yang benar jawabannya Mas Rizky. Ya. Jawabannya Umur. Terburu-buru ke kamar mandi. Ternyata lupa membawa sabun. Coba tebak apakah ini selalu naik tidak turun. Dia naik terus tapi nggak pernah turun. Nah, jawabannya adalah umur. Kalian kalau tiap tahun kan selalu ulang tahun. Ulang tahun dari kalian mulai 1 tahun, kedua tahun, kan selalu yang nggak pernah turun, ya. Nah ini ada lagi jalan-jalan ke Ciracas. Jangan lupa membeli padi. Jika engkau memang cerdas, binatang apa tanduk di kaki? Ayo apa? Coba tebak siapa Kerbau. yang bisa? Kerbau. Kerbau tanduknya di kaki? Kepala. Kerbau tanduknya di kepala. Ayam. Apakah ayam? Ada yang bisa jawab lagi? Kalau nggak salah ular. Ayo apa? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak salah Ya, sapi. mbak-mbaknya ini mana? Mbak-mbaknya masa ular punya tanduk? Dan nyerah belum? Udah? Apakah udah? Ayam. Monstrous. Ayam. Nyerah belum? Kalau nyerah kita jawab bareng. Belum. Ayam Belum, pus. belum. Ayo apa? Masa ayam? Badak. Ayo apa? Kalau tidak salah buaya. Ayam jantan. Tanduk Buaya. di kaki. Tuh. Ayam jantan. Tanduk di kaki. Oke, kita jawab bersama-sama. Yaitu jawabannya ayam jantan. Ayam jantan mempunyai tanduk di kaki. Kalau nggak percaya, coba kalian cek nanti di Google ya. Lihat ayam jantan tanduknya di kaki enggak? Hah? Apa? Bentar yang. Kalau masa tahu sih. Oke, selanjutnya kita lanjut. Tunggu indahnya. Banyak ditemui di pedesaan. Punya ekor ditaruh kepala. Hewan apakah gerangan? Kalau tidak salah ular. Kalau Ekornya itu kerbau. Ekornya taruh kepala, ekornya. Kalau Ekornya tidak salah ular. Kalau tidak salah ular. Jawabannya adalah kerbau. Apa Mbak Nabila? Mbak Najwa. Cacing. Punya ekor, ya loh. Terus ekornya itu ada di kepala. Ekor tapi di kepala. Ayo apa? Benerin. Nah, gajah. Yang jawab gajah bin. Sip. Jawab adalah gajah. Lagi. Nah, gajah. Lanjut ke pantun jenaka. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga. Beli kue kering, jangan sampai ketiduran saat ini siapa ini yang biasa ketiduran. Ayo, aku. Nanti kalau belajar nggak ada yang ketiduran. Lanjut lagi. Ini harus ada yang ngisi ya. Nah, ini tuh kalian coba menjawab yang isi, 2 baris isi. Ada kucing dikejar ular, melompat ia ke pohon jambu. Nah, ini kata kuncinya ada anak belajar
dan juga ada orang yang sudah bekerja. Kira-kira seperti cita-cita mungkin? Ada yang bisa enggak 2 baris isinya? Ada yang bisa jawab? Ditulis di mana, Us, itu? Bisa ditulis di pesan. Tulis di mana, Us? Ada kucing dikejar ular. Di pesan. Kalian bisa jawab di pesan. Ada yang bisa jawab enggak? Kata kuncinya ada anak yang belajar sambil itu ada gambar orang yang sudah bekerja semua. Cita-cita mungkin? Ada yang bisa jawab enggak? Ada dikejar ular, melompat. Iya, kebun jambu. Oke, Usyara contohkan yang ini. Ada kucing dikejar ular, melompat. Iya, ke pohon jambu. Nah, jawabannya, jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa jawab apa namanya? Yang kolom kosongnya dengan kata kunci yang ada di gambarnya. Saya lanjut dulu. Ini ada yang bisa enggak? Kue lapis enak dimakan. Nah, itu ada gambar toko. Pasar. Ada yang bisa mungkin? Masa kecil jangan. Kata-katanya. Terus ada anak yang baca buku belajar. Kue lapis enak dimakan. Saya mau isi? Halo? Halo. Bentar lah, Us. Oke, Usyara kasih waktu untuk memikirkan jawabannya. Oke, Mbak Najwa, sepertinya tahu. Oh, susah pantunnya. Oke, kita lanjut. Kue lapis enak dimakan. Baru beli dari pasar. Ini gambarnya pasar, anak-anak. Ini pasar ini namanya. Masa kecil jangan disia-siakan. Pergunakan untuk giat belajar. Nah, seperti itu kalau mau buat pantun. Ada lagi nih. Usyara mau jawab. Kalian yang coba dijawab. Ini dia punya gambar anak yang dapat nilai bagus. Nah, mungkin anaknya pintar. Terus sama anak yang rajin belajar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Ada yang bisa jawab enggak? Usyara kasih nilai poin ini kalau bisa jawab ini. Rajinlah belajar nanti biar tercapai cita-cita. Kan ini belakangnya, oh ya, anak-anak harus tahu kalau pantun itu belakangnya harus sama-sama. Jadi misalnya belakangnya tarjar, belakangnya harus ada AR-nya. Ini Mas Azril ini yang bawahnya kurang ini. Nanti biar tercapai cita-cita kan enggak AR. Ini yang Mas Yusril tadi Mas Fadil ya. Tiap hari harus belajar agar kelak jadi pintar. Oke, bisa. Mas Fadil ya. Ya, oke. Mas Fadil Usyara kasih poin tambahan. Rajinlah belajar agar maka kamu akan mendapat nilai yang bagus. Nah, lanjut
Nah, ini jika ingin menjadi pintar tentu kita harus belajar. Gak bisa. Oke. Nah, selanjutnya kalian kan sudah menyiapkan kertas buffalo, ya. Terus kalian membuat ini tugasnya. Tugasnya ya. Buatlah satu bait pantun nasihat dengan tema agama. Dan yang kedua, buatlah satu pantun nasihat dengan tema pendidikan. Nanti tugasnya difoto, dikirimkan ke Uzara. Sip? Uzara kasih contoh. Ini contohnya Uzara. Jadi di atasnya kalian tuliskan nama, nomor absen, dan juga kelasnya. Oke. Nama, nomor absen, dan juga kelas. Kemudian kalian tulis di sini tugas mata D3. Tugas mata D3. Kalian boleh tulis di buku kalian dulu, nanti dikerjakan dengan bagus. Nah, ya. Di sini ada nama, nomor absen, sama kelas. Oke. Kemudian tulis di sini tugas mata D3. Mari berpantun. Ya. Kalian tulis dulu contohnya. Oke, sudah. Terus di bawahnya kalian baru tulis itu pantunnya. Yang pertama ada pantun dengan tema agama. Kalau Zara bikinnya gini. Ada kucing dikejar ular. Melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Ini yang tema pendidikan ya. Ini yang tema pendidikan. Kemudian di bawahnya baru yang tema agama. Nah, atau terserah kalian bikinnya gimana. Yang penting tema pendidikan sama tema agama. Kalau tema agamanya Uzara, ada ini. Buat 5 buah kelapa. Petik 1 dapat 3. 5 waktu jangan lupa. Itulah kunci menuju surga. Nah, jadi kalian bisa buatnya kayak gini. Setelah itu kalian bisa menghiasnya. Nah, kalian udah membuatnya di kertas buffalo, terus habis itu kalian hias sebagus mungkin. Nanti setelah selesai dikirimkan di Uzara. Ya. Sip. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau nggak bisa gimana? Harus bisa, no. Kan pantunnya cuma dikit. Kayak yang titip-titip. Masak air biar mateng. Kayak ditip-titip kayak gitu. Oke. Kalian nanti boleh fotonya, boleh mengirimkan foto ini aja, fotonya ini, terus sama kalian berfoto gini, seret gini. Nah, Kenapa nggak kertasnya aja? itu ya. Foto. Sama kaliannya juga nggak apa-apa di foto. Ya, bikinnya 2, 1 bait aja. 1 bait kan terdiri dari 4 baris.
Nah, bikinnya 2 tema. Yang satu tema pendidikan, yang satu tema agama. Gitu ya. Habis itu boleh dihias sebagus mungkin, sekreatif kalian. Faradi Alif ini Mas siapa ini? Mas Faiz. Mas Faiz duduknya yang baik ya. Mas Faiz duduknya yang baik. Tadi yang belum di ada yang belum diabsen sama saudara. Mas Safiel ini tadi ada nggak Mas Safiel? Tadi Ada belum, ya? tapi udah bilang, Miss. Iya, sebentar. Tadi Mbak Nadia ada enggak Mbak Nadia? Mbak Nadia enggak ada ya? Mas Fadil tadi ada. Mbak Hisya, ada enggak Mbak Hisya? Halo? Mbak Hisya enggak ada. Mbak Syafwila Rizkia? Mbak Kia, ada enggak Mbak Kia? Bentar, Purwan Oktawianto ini Mas siapa? Oh, Mbak Kisha ada. Mbak Febi belum ada. Ya, Kisha ada, Mbak Febi belum ada. Mbak Kia ada Mbak Kia? Rizkia? Enggak. Mas Rizaldi enggak ada ya? Mas Nata Ardana? Enggak ada. Mbak Felicia Gabi Putri? Enggak ada. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Tugasnya sudah dicatat? Sudah, Us. Sudah. Nulisnya ini boleh pakai spidol, boleh pakai apapun. Yang penting menurut kalian bagus, itu silakan saja. Saudara tidak membatasi kreatifnya kalian. Silakan. Mau pakai spidol, mau pakai krayon, mau pakai apa, terserah. Oke? Ini boleh kameranya dinyalakan dulu. Boleh kameranya dinyalakan dulu semuanya. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Saudara mau absensi dengan screenshot foto kalian semuanya. Mbak Felicia Tata. Felicia Tata ini Mbak Felicia Gabi bukan? Mbak, ayo kameranya dinyalakan dulu dong. Bentar aja. Aku udah tak nyalakan, Us. Iya, udah. Oke, ini aja enggak apa-apa.
dengan senyum tercantik, senyum tergantengnya kalian. Oke? Bentar. Ya, nyalakan please. Dengan senyum tercantik tergantengnya kalian. Mamanya Mas Fadil mau ikut ya? Kakak Oh, kakak. Mas Azril, kelihatan matanya aja ini. Mas Azril mukanya nggak kelihatan sepenuhnya. Ayo, Uzara hitung ya. 1. Aduh, kok macam. 2, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ayo kita berdoa. Sudah, kita baca walasri bersama-sama ya. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah, Udallahu jama'atan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilu Amin. Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Uzara mohon maaf. Sampai ketemu besok lagi ya. Jangan lupa kirimkan tugasnya. Buat sekreatif mungkin. Oke? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.